dugaan yang istrinya alami ini, bahkan saya pun yang menduga-duga ya, ternyata bapak ini masuk kategori kena tumbal gitu teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X dan di channel Mata Putih. Ya teman-teman, ini saya ada sedikit berita duga ini terjadi kepada sahabat saya. Ini keluarganya yang meminta ya. Ini baru saya dimakamkan dan kebetulan hari ini adalah tepat video ini direkam. Ini tepat tanggal 1 bulan 1 tahun 2023. Nah, ini teman-teman, ini keluarganya kayak ada yang janggal gitu. Biasanya itu si bapak ini yang meninggal ya, si istrinya yang bercerita kepada saya, biasanya itu nggak pernah terjadi kesalahan. Nah, kali ini terjadi kesalahan. Ketika ibu itu bercerita kepada saya, kesalahannya itu dan hal aneh yang terjadi itu menjanggal menuju ke sesuatu yang aneh gitu teman-teman. Nanti mungkin kita bisa bicarakan, dan ini kayak saut menyaut ya tentang hal yang pernah Mr. X bicarakan waktu soal hutang piutang ya gitu teman-teman. Nah, tapi ini bukan tentang hutang piutang, tapi waktu itu kan saya pernah bilang hati-hati buat orang yang petonya hari ini gitu kan. Nah, kebetulan bapak ini petonya ini, dan terjadilah sesuatu hal yang aneh hingga bapak ini meninggal. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman ya. Mungkin astagfirullahaladzim. Ada angin kencang, seperti ada yang akan datang. Ini saya di pemakaman ya teman-teman ya. Ini di sebelah sana itu pemakaman yang lumayan banyak, dan ini milik keluarga. Yang sebelah sini milik keluarga. Jadi keluarga ini membeli sendiri gitu. Kayak tanah di pinggiran kuburan terus dibeli dan dijadikan kuburan buat keluarga gitu teman-teman. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang unik ya gitu. Keluarga sendiri memakamkan di tanah milik keluarga. Ini bisa buat contoh ya buat kalian yang mempunyai harta berlebih ya, ataupun uang berlebih. Ini adalah wakaf yang sangat wow gitu buat keluarga Anda ataupun turunan-turunan Anda gitu. Karena tidak berdesak-desakan dengan makam yang lain, bahkan tidak menggali makam yang sudah ada terus dipasangkan. Mulai sekarang kan makam mulai sempit ya Mas Evi ya. Kayak kadang kita menggali di bawahnya ada makam orang lain. Nah, itu lebih baik yang punya uang ya beli tanah di pinggiran makam terus dijadikan pemakaman keluarga, itu nggak apa-apa. Tapi jika ada orang lain ya, misalkan orang lain yang udah nggak punya lahan tapi ingin memakamkan di sini, ya tolong diizinkan karena pahalanya itu amat sangat besar dan sangat tinggi gitu teman-teman. Nah, ini sepertinya karena kejanggalan ini baru saya duga-duga ya, pasti teman-teman juga menduga-duga kan, saya juga. Makanya dari itu ini kan belum ada 7 hari, jadi masih bisa kita ajak komunikasi, entah itu berwujud atau enggak. Kalau enggak bisa berwujud, mungkin akan saya ajak Mas Sevi ke sini untuk merasukkan ya indang yang ada di sini ke dalam tubuh Mas Sevi supaya bisa diajak komunikasi gitu teman-teman. Ini bisa dilihat di sini namanya itu Pak Agus ya. Dia meninggal tanggal 1 bulan 1 ya. Ini usianya sudah 30 tahunan. Iya. 40 tahun. Ini agak sedikit bukan keluarga ya, tapi ini teman saya juga, tapi usianya itu lebih tua 10 tahun dari saya. Ini teman waktu itu saya ada sebuah acara, tapi saya menyewa jasanya dia. Nah, ini tuh bapak ini adalah tukang elektronik, juga kelistrikan, juga macam-macam ya. Tapi naas bapak ini meninggal tersengat listrik, tapi ada kejanggalan gitu teman-teman. Ditemukan di samping ya dia tersengat listrik itu ada taburan bunga. Wow, ini sesuatu hal yang aneh gitu teman-teman. Iya, jangan-jangan kayak gitu Mas Evi. Ya, ini lebih baik ya saya mencoba ya interaksi, mungkinkah dia mau mewujudkan diri.
karena ini masih dalam waktu ya hari ke-1 ya, belum sampai lewat dari hari ke-7, jadi mungkin masih bisa. Bersiap ya Mas Evi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahli kubur, ila ruhi arwahi Bapak Muhammad Agus. Wujudkan dirimu, tunjukkan dirimu. Saya ingin berkomunikasi dengan dirimu. Astagfirullahaladzim. Jika engkau berkenan, wujudlah di hadapan saya. Jika tidak berkenan, tunjukkan tanda-tandanya. Nanti teman saya akan ke sini membantu saya. Niat saya di sini ingin menolong keluargamu yang penasaran. Iya. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fatihah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Bapak Agus mengenal saya? Iya. Ini justru saya waktu melayat nggak melihat jasad Pak Agus. Saya datang sudah dibungkus ya. Ini kenapa wajah Anda kosong? Oh, jadi yang tersengat jidatnya, jadi wajahnya kosong semua. Astagfirullahaladzim. Apakah ini tampilan terakhir kali Bapak mengenakan? Oh, kurang safety dong Pak. Biasanya yang saya lihat waktu itu saya menggunakan jasa Pak Agus. Pak Agus itu safety sekali. Kenapa cuman begini? Oh, jadi teman-teman, biasanya Pak Agus ini orangnya itu sangat safety ya, keamanannya pun sangat terjaga. Tapi beliau ini entah kenapa hari ini tuh terlalu ini ya, apa? Benarkah? Astagfirullahaladzim. Siapa? Kamu pasti tahu. Oh, pemilik showroom mobil. Oh, astagfirullahaladzim. Bisa ceritakan lebih detail? Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi gini teman-teman, ternyata dugaan yang istrinya alami ini, bahkan saya pun yang menduga-duga ya, ternyata bapak ini masuk kategori kena tumbal gitu teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Ya, kan saya sempat bilang waktu itu, jika weton ini hati-hati karena akan ada tumbal gitu. Nah, bapak ini kena gitu teman-teman. Jadi rasa mau safety-nya dia itu jadi males karena ada yang mengganggunya gitu teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Dan ini kronologinya itu simple teman-teman ya, simple sekali ya. Hanya sedikit taburan bunga, tapi bunga itu tidak terlihat, akan terlihat ketika korbannya sudah meninggal. Wow. Nah, ini karena hal goib ya. Yang ditemukan apa? Jadi ketika bapak ini memanjat tiang listrik ya,
ya, dia akan memperbaiki kelistrikan. Nah, di situ itu ada uang ya, uang tergeletak 50.000. 50.000 tergeletak. Wow. Dan bapak ini tahu, tapi bapak ini nggak mau mengambil. Salahnya lagi, ini kan bawa temen, temennya yang ngambil, dan dibelikanlah minuman. Nah, yang minum pertama kali malah justru bapak ini, karena kepanasan di atas turun ya, minum, terus naik lagi tanpa safety, akhirnya nauzubillah min dzalik. Dan muncullah bunga-bunga itu. Oh, bahkan bukan bapak ini yang memungut ya, mungkin karena memang petonnya jadi kayak incaran gitu teman-teman. Entah itu lewat kita ataupun lewat temen ya, kalau memang sudah diincar ya jalan manapun bisa, dan ini mungkin takdirnya ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi nanti ketika lepas hari ke-7 ya teman-teman ya, bapak ini akan dibawa, dijadikan sesembahan, karena tumbal. Yang menumbalkan itu siapa? Ini adalah orang yang memiliki showroom mobil. Oh, ngeri sekali. Agar mungkin supaya laris gitu ya teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Oh. Astagfirullahaladzim. Oke. Oh, seperti itu. Iya, ya kalau solusi itu saya tahu. Baik, ya. Jadi, oh, kita harus nanti selamatkan temennya juga, Mas Evi. Teman-temannya kenapa, Mister? Temannya pun jadi incaran juga. Ya, jadi antara besok siang ataupun besoknya lagi, ini dia itu harus nggak boleh pergi kemana-mana, harus di rumah saja. Dia juga dapat incaran. Nanti kita himbau ya, 2 hari ini jangan bekerja dia. Iya, Mister. Astagfirullah. Oh, jadi nggak sempet ya Bapak ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Terus ini tangan menghitam. Oh, gosong. Yang dirasakan Bapak waktu nauzubillah min dzalik ya. Oh. Oh, jadi teman-teman, orang yang meninggal tersengat listrik itu yang dia rasakan itu ketika menyentuh ya, sontak ya, nggak bisa ngapa-ngapain, kaget, sontak langsung lepas gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Kayak rasa sakitnya itu serentak ya. Sebenarnya kalau orang meninggal itu sakitnya luar biasa teman-teman ya. Kalau nggak sakit tentunya ruhnya masih bisa menahan raganya gitu teman-teman. Makanya jika dicabut nyawanya itu sakitnya luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim, saya jadi ikut sedih. Subhanallah. Jadi Bapak waktu itu jatuh nggak? Oh, nggak jatuh. Terus tergantung. Karena ini. Oh, karena hobi harness ya. Baik. Insya Allah ya. Kalau nggak saya, teman saya akan menyelamatkan Bapak ya. Saya nggak akan biarkan Bapak masuk dalam perangkap jin tumbal ya. Saya nggak mau, saya nggak ikhlas ya. Karena apa? Setiap manusia harus mengikuti rute yang Tuhan berikan, bukan dari rute jin yang berikan. Nauzubillah min dzalik.
Monggo sendika dawu. Nggih. Angin datang kencang Mas Evi. Bentar lagi kayaknya dia akan pergi. Nggih. Oh, mau ke rumah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, nggih. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman, orang yang 7 hari itu memang sebelum 7 hari akan sering berada di rumah kita, ya, nunggu jemputan datang. Nah, tapi ketika sudah 7 hari, ya mereka sudah tidak ada di sini. Makanya dalam istilah Jawa itu ada acara baca Quran 7 hari di rumah, baca Yasin di rumah, ya karena itulah bekal buat si ruhnya dibawa ke alam sana. Nah, ini karena Bapak ini terkena tumbal ya, Bapak Agus ini ya. Jadi ini Bapak Agus bin Sawon ya, nama orang tuanya Sawon. Jadi ini harus kita jaga, tempat ini harus dijaga. Dan untuk menyelamatkan Bapak ini mungkin nanti akan ada tanda-tandanya. Kita nggak tahu, entah itu tanahnya bergetar atau gimana, kita nggak tahu. Yang jelas, entah juga bisa juga tanahnya bercahaya, kita nggak tahu. Yang jelas harus dijaga ya. Nanti kita standby misal di sini apa gimana? Tapi kita harus ngabarin yang itu dulu Mas Evi. Mungkin ya, mungkin saya akan hubungi teman saya ya untuk menjaga tempat ini ya. Selama 7 hari itu harus dijaga bergiliran, entah itu gimana. Jadi harus bergiliran agar nauzubillah min dzalik tidak terjadi pengambilan oleh jin gitu. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ini memang harus kita berantas ya, apalagi untuk showroom yang itu mungkin harus saya ke sana untuk mengusir. Pura-pura kita harus beli mobil ya Mas Evi ya. Ya, siap, ya nanti saya akan hancurkan jin-jin yang ada di sana, tapi tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil tersebut. Iya, karena ini akan menyesatkan ya. Kita sudah tahu tempatnya, mungkin harus untuk kalian ya teman-teman ya, yang mengerjakan bisnis ataupun apa, hindarilah tumbal menumbal ya. Karena sebenarnya usaha yang terbaik itu adalah dari diri kita dan pikiran kita ya. Kalau kita bisa berpikir kreatif, pasti akan mendatangkan banyak rezeki. Kalau kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika yang beragama Islam, jika yang non Islam bisa berdoa kepada Tuhan kalian masing-masing, janganlah berdoa kepada jin ya teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Karena jin itu memang akan menguntungkan sesaat, tapi nanti ya ketika kalian meninggal, kalian itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih perih dari yang dialami oleh tumbal-tumbal kalian. Nauzubillah min dzalik. Kalian bisa kaya, tapi anak cucu kalian lah yang akan jadi korban. Mereka itu akan hidup sengsara ya. Banyak kasus contoh orang tuanya itu kok kaya banget, sukses sekali, tapi anak-anaknya kok nggak ada yang sukses. Nah, itu biasanya terjadi karena orang tuanya ataupun kakek-kakeknya itu melakukan tumbal. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Ini kita tinggal dahulu ya Mas Evi ya. Iya, takut ada pengambilan, nanti kita segera meminta dari sahabat saya untuk berjaga di sini. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati buat kalian yang bekerja, usahakan selalu safety, selalu menjaga keamanan, jangan ceroboh teman-teman, karena sekali kita ceroboh bisa berakibat fatal ya. Jika kalian sudah terbiasa melakukan safety terus ya, maka seterusnya harus safety ya. Bisa jadi ketika kalian lah males, paling nanti juga akan sama kayak gini, biasa aja, nggak ribet, nggak susah, nggak berat ya gitu kan. Jangan anggap sepele, karena kecelakaan kerja bisa terjadi dimanapun ya. Sampai di sini Mr. Eko undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas Evi, ikut duduk di sini, kita kirim Al-Fatihah dulu Mas Evi. Ya, supaya berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo masuk. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada yang datang mau mengambil Rahnya. Wah, jangan sampai ini. Om, jangan sampai diambil nih. Astagfirullahaladzim. Teman-teman bantuin doa teman-teman. Astagfirullahaladzim. keluar bagus, keluar dengan pelan-pelan bagus. Kasihan teman saya. Allah Astagfirullahaladzim.